Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abid Galang Caksono dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Nomor NPM 22101052032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu iman, ilmu, dan juga amal. Setiap kita umat muslim pasti dituntut menjadi Islam yang kafah, yang bisa menyesuaikan diri dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Bila sudah demikian, maka itulah yang dimaksud dengan muslim sejati. Untuk mencapai tingkatan Islam yang demikian, ada 3 istilah atau 3 aspek yang harus kita tempuh atau yang harus kita dapatkan. Apa saja 3 aspek tersebut? Yang pertama adalah iman. Apa itu iman? Iman secara lugat yaitu percaya. Secara istilah, al-imanuhu atasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu wa yanqus. Iman adalah pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, dan juga iman itu bisa berkurang juga bertambah. Jadi pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada atau wujud dengan segala sifat-sifatnya dan juga kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan mematuhi larangannya. Seseorang dinyatakan memiliki iman yang sempurna apabila seorang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman dalam Al-Quran dan juga hadis. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu nabi dan rasul pilihannya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang ia firmankan dengan sebenar-benarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Sedangkan dalam hal tersebut dijelaskan Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal-hal lain sebagai iman, yakni seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta Rasul, cinta sahabat, dan rasa malu. Penjelasan arti iman. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati, yakni dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota tubuh, yaitu mengamalkan dalam bentuk keyakinan, juga anggota badan mengamalkan dengan bentuk ibadah-ibadah seperti sholat ataupun ibadah lainnya. Ada juga rukun iman. Rukun iman yang menjadi tolak ukur manusia supaya imannya itu lengkap atau sempurna. Apa saja rukun iman itu? Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, yang keempat iman kepada Nabi dan juga Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan juga qadar. Adapun hal-hal yang membatalkan iman manusia, apa saja? Yang pertama adalah mengikrari suatu dari kekhususannya atau sifat dari Allah tersebut, atau mengaku mempunyai suatu dari kekhususan Allah tersebut dan membenarkan orang yang mengakuinya, jadi tidak mengakui sifat Allah secara pribadi. Yang kedua, sombong serta menolak kepribadian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai selain dari Allah. Yang keempat, tidak menerima sesuatu yang ditentukan Allah untuk dirinya atau ditentukan oleh Rasulnya. Yang kelima, mendustakan Rasulullah. Yang keenam, mengolok-olok Al-Quran atau agama Islam atau pahala dan siksa yang sejenisnya.
Baik, setelah membahas iman, kita akan membahas tentang ilmu. Kehidupan kita menjadi mudah baik untuk melakukan sesuatu atau mencapainya, itu sebabnya menuntut ilmu di dalam Islam tidak sekedar diwajibkan, tapi Rasulullah SAW juga telah memberikan rangsangan yang sangat menarik dalam keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu berada di jalan Allah, baik pada waktu pergi, saat tiba, maupun pada pulang. Sehingga seandainya seorang muslim meninggal pada waktu sedang menuntut ilmu, insya Allah matinya akan dihitung mati syahid. Keharusan kita menuntut ilmu juga karena Allah tidak menghendaki kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu. Padahal kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu, pasti kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, keimanan seorang muslim harus dimantapkan dengan ilmu dan bimbingan iman. Iman tanpa ilmu akan mudah digoyahkan. Talabul ilmi, dan juga ada hadis yang menerangkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Berikut beberapa keutamaan dalam Islam. Keutamaan ilmu ya. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Orang berilmu takut kepada Allah SWT, ya karena ilmu itu sendiri, ilmu yang diajari membuat dirinya itu takut kepada Allah. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Baik, setelah membahas iman dan juga ilmu, kita di sini akan membahas tentang amal. Amal merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku. Sebab demikian Allah Subhanahu wa taala menilainya, yakni nilai suatu amal dilihat dari niat seorang hamba. Ada 3 jenis amal, yaitu amal jariah, amal ibadah, dan juga amal soleh. Untuk yang pertama, amal jariah. Amal jariah berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya adalah wakaf. Kata itu berasal dari kata wakofa yang berarti menghentikan, mengekang, atau menahan. Amal jariah disebut wakaf karena benda yang jadi objeknya tunjukkan bagi kemaslahatan umum dan agama. Jadi contohnya seperti wakaf tanah untuk musola, wakaf tanah untuk TPQ, atau pendidikan Islam lainnya. Itu. Yang kedua adalah amal ibadah, berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu, yang berarti melayani, mengabdi, dan juga menyembah. Perintah untuk beribadah terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Amal soleh bisa mencakup pengertian amal jariah dan amal ibadah. Amal bisa diterima dan bisa pula tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal ibadah ada 2. Yang pertama, amal dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih dari hati. Yang kedua, untuk amal ibadah dalam arti khusus seperti sholat, zakat, ibadah haji, puasa, dan sebagainya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, ketentuan akidah-akidah yang berlaku. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.